nggak ada yang keberatan sama sekali, itu dia. Ya jelas juga bukan kalau ada penghinaan. Masuk kalau si pemerintah ini buat keras. Sudah kembalikan fungsinya, itu aja kita. Sebenarnya maksud bapak-bapak ini apa? Keberatan Ya keberatan kita. Keberatan dalam hal apa? Keberatan satu. Merasa terganggu? Warga sini rata-rata muslim. Ya. Rata-rata muslim. Satu ya. Kata bapak tadi betul. Bukan masalah masalahnya apa? Kalau ibu punya izin ya, silakan izin lurah, RT, RW, camat. Ini ada izin operasionalnya Pak. Ada yang izin dari mana izin jalan kan sudah ada di desa Pak. Izinnya Jadi dari sampaikan ke Izin dari mana? Izin dari mana? Izin apa? Ada surat dari tembusan dari KSG, ada tembusan dari pusat. Jadi kami bukan liar Pak. bukan Kami ini izin sini, Bu. punya surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel Polsa Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Di kesempatan kali ini ya, kita ingin mengabarkan tentang kembali terjadi pembubaran dan pelarangan ibadah di sebuah gereja ya. Dan kali ini terjadi di gereja GPDI, Gereja Pentakosta di Indonesia, Medland Cilengsi di Bogor. Jadi gereja ini dibubarkan oleh masyarakat yang ada di sekitar yang mengatakan bahwa gereja ini tidak punya izin ya, tidak punya izin untuk melakukan ibadah karena memang izinnya mungkin masih dalam pengurusan ya, sehingga mereka tidak bisa melakukan ibadah tersebut karena memang mungkin lagi ya masih pengurusan karena ini gereja baru. Ya, nampaknya ini gereja baru dan teman-teman bisa lihat ini lokasinya, mungkin saya kasih lihat dulu ya. Saya bingung ini Cilengsi bukannya di Bogor ya, tapi ini saya dapatnya kok banyakan di ini. Banyakan dekat sama Bekasi ya. Saya nggak tahu ini. Ini udah benar ya. GPDI Cilengsi, saya tunjukkan dulu fotonya. Oke. Ya, teman-teman bisa lihat. Mana dia? Nah, ini ya. Ini lokasinya kawan-kawan, GPDI Cilengsi ya. Gereja Pentakosta di Mekarsari Cilengsi, Jawa Barat. Ya, lokasinya di sini. Ini yang dipin ini ya, yang dipin ini. GPDI Cilengsi. Ya. Oke, ini fotonya. Ya, kalau kita lihat nampaknya ini baru ya, baru dibuka. 2019, udah lama juga, udah 3 tahun. Ya, udah 3 tahun. Ini waktu dibangun ya. Ini waktu dibangun. Ini saat sudah siap dan sudah mulai beribadah. Oke, jadi kita dengarkan dulu bagaimana mereka ini kok bisa dilarang ya. Dan ya kita putarkan dulu. Kita putarkan dulu nanti baru kita tanggapi ya. Kok bisa gitu. Oke. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pada saat ini saya akan menginformasikan bahwa pada hari Minggu terjadi pelarangan atau pembubaran ibadah GPDI Medland yang ada di daerah Cilengsi oleh oknum. Yang mana kejadian tersebut pada saat jemaat itu sedang beribadah, tiba-tiba ada beberapa oknum yang menerobos di tempat ibadah dan membubarkan serta tidak memperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan ibadah gereja. Kalau kita melihat videonya, nanti kita akan putar saudara, kegiatan ibadah di lingkungan setempat itu sudah diizinkan. Ya memang minta izin dan sudah diizinkan oleh RT, RW bahkan sampai kelurahan. Namun kita melihat ada oknum yang menerobos pada saat jemaat sedang beribadah dan mencoba untuk membubarkan alasannya belum ada izinnya. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tempo lalu saudara,
Bapak Presiden sudah menegaskan bahwa undang-undang konstitusi itu harusnya lebih tinggi daripada oknum atau keputusan pemerintah setempat atau daerah. Jadi pemerintah tidak boleh kasih ruang kepada kaum intoleran. Namun kenyataannya kalau kita melihat pemerintah setempat atau daerah masih saja memberi ruang dengan atas nama tidak ada izin. Takut kepada oknum yang mengatasnamakan masyarakat. Ini yang terjadi. Sehingga lagi-lagi kita minoritas ini ya mendapat tekanan. Kita tidak bisa ibadah dengan leluasa, tidak bisa ibadah dengan sukacita. Karena ada oknum-oknum yang terus bertindak intoleran di negeri kita ini. Kalau kita melihat ya bangsa kita ini kan bangsa yang memiliki masyarakat itu majemuk. Artinya ada keperbedaan satu dengan yang lainnya, baik itu ras, suku, agama. Harusnya kita sebagai masyarakat Indonesia itu harus menciptakan kerukunan antar umat beragama. Namun apa yang terjadi? Saat ini ada pembubaran atau penutupan, pelarangan tempat ibadah kembali terjadi. Jadi inilah ada sesuatu oknum yang harusnya pemerintah itu bertindak dengan tegas kepada oknum-oknum yang seperti ini. Bahkan mereka menutup tempat ibadah orang Kristen itu mereka mengatasnamakan ya agama ya. Kalau kita melihat dan kita menonton videonya ya itu kita tahu ya itu orang-orang dari saudara kita dari seberang. Jadi kita sebagai umat minoritas yang ada di tempat mayoritas, kita memohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Kapolri, Panglima TNI, pemerintah kabupaten, dan juga untuk Jawa Barat adalah Gubernur, yaitu Bapak Ridwan Kamil, untuk menindak tegas oknum-oknum yang melakukan kegiatan pembubaran tempat ibadah atau oknum yang intoleran. Untuk itu biarlah kita menciptakan kerukunan antar umat beragama. Salam solidaritas dan salam toleransi. Nah, kita akan melihat videonya. Nanti Bapak Ibu bisa komentari video ini. Ya, apa menurut pendapat Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu bisa viralkan video ini supaya ini sampai kepada pemerintah ya. Supaya pemerintah itu menindak tegas oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita akan saksikan saja videonya. Nggak ada yang keberatan sama sekali, itu dia. Ya jelas dia bukan kalau ada penghinaan. Masuk kalau si pemerintah ini buat hukum berjuara. Sudah kembalikan fungsinya itu aja kita. Sebenarnya maksud bapak-bapak ini apa? Keberatan atau Ya keberatan kita. Keberatan dalam hal apa? Keberatan satu. Merasa terganggu? Warga sini rata-rata muslim ya. Rata-rata muslim. Satu ya. Kata bapak tadi betul. Bukan masalah yang mesti lihat. Masalahnya apa? Kalau ibu punya izin ya, silakan izin lurah, RT, RW, camat. Ini ada izin operasionalnya Pak. Ada izin Yang izin dia Dari mana itu? Yang izin surat itu, izinnya mana izin? kan sudah ada di desa Pak. Izinnya dari siapa? Izinnya dari siapa? Izin dari mana? Izin dari mana? Izin apa? Ada surat dari tembusan dari KSG, ada tembusan dari pusat. Jadi kami bukan liar Pak. Kami ini izin sini, Bu. punya surat. Jadi sepakati aja, enggak ya. Ini katanya sedang diurus perizinan. Enggak, silahkan sampai keluar izinnya. Ketika memang izinnya sudah ada, silakan. Tapi selama izinnya belum keluar, masyarakat tidak menerima, maka ini jangan dipakai. Iya, Sudah, kalau ibu sudah bisa dengan seperti itu ya sudah. Tapi kalau ibu mereka doang, masyarakat bisa lebih dari itu. Iya, betul. Kita bisa minta lagi. Ya itu Bapak Ibu ya kita sudah melihat bagaimana peristiwa pembubaran orang percaya sedang beribadah kepada Tuhan. Tidak boleh lagi untuk mengadakan ibadah. Alasannya tidak ada izinnya. Kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh ibu-ibu yang ada di tempat itu tadi ya, di tengah kerumunan itu menerangkan bahwa sudah diberi izin oleh lingkungan baik dari RT, RW maupun kelurahan. Kita nggak tahu itu oknum dari mana tiba-tiba masuk meringsak ke dalam di mana orang-orang pada saat beribadah kepada Tuhan
lalu dibubarkan. Jadi kita sebagai kaum minoritas yang hidup di tengah mayoritas, kita perlu menyuarakan ini ya, supaya suara kita juga didengar oleh pemerintah, sehingga kita diberikan kebebasan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, karena semuanya itu diatur oleh undang-undang. Untuk itu mari viralkan video ini supaya video ini bisa ditonton dan didengar oleh banyak orang, sehingga tidak ada lagi oknum yang bertindak sembarangan menutup rumah ibadah. Salam toleransi, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, teman-teman sudah dengarkan ya. Jadi GPDI ini dibubarkan oleh masyarakat ya. Ini lokasinya, sekali lagi saya tunjukkan ya, di bawah Bekasi. Ya, ini Depok. Ini Kabupaten Bogor artinya ya, karena Bogor kota di sini, ini Kabupaten Bogor ya. Ini semua Kabupaten Bogor artinya. Ya. Jadi ya inilah tempat ibadahnya yang dibubarkan ya. Jadi sekali lagi kita cukup prihatin melihat apa yang terjadi tentunya ya. Yang pertama kita turut prihatin, dan saya masih mencari informasi yang lebih akurat mengenai kasus ini karena kita baru dengar sepihak, dan di pemberitaan media juga baru disampaikan bahwa video tersebut viral karena dari TikTok ya. Dari TikTok direkam oleh salah satu jemaat dan dipost di TikToknya dan ditonton dan istilahnya disebarkan oleh beberapa orang. Itu kejadiannya terjadi tanggal 5 kemarin ya, minggu lalu, ibadah hari Minggu kemarin dibubarkan. Jadi di sini saya ingin katakan ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Harusnya kita coba renungkan kembali. Jadi harusnya kita itu kan kalau ada masalah itu jangan kita gunakan emosi, gunakan hati yang panas, jangan teman-teman. Jadi kalau ada satu kasus, harusnya kita dudukkan dulu kasus tersebut, kita lihat awal mulanya gimana. Karena kalau kita cuma ngotot supaya kasus ini selesai, takutnya nanti kasus yang serupa akan timbul di tempat lain. Jadi kalau mau bereskan itu jangan kasus by kasus, tapi lihat dulu sumber utamanya apa. Karena kan dibilang ini bukan kali pertama. Ya, jadi ini bukan kali pertama gereja itu dibubarkan. Tentu saja gereja ini bisa dibubarkan karena nggak ada izin. Itu yang teman-teman harus tahu ya. Jadi belakangan ini terjadi sweeping kepada gereja-gereja yang ada di Indonesia. Oleh ya ormas ya, harus kita katakan ormas. Jadi terutama ormas muslim. Ya. Jadi ormas muslim ini sekarang sudah mulai agak peka untuk mengecek apa benar gereja yang ada di lingkungannya ini ada izin atau tidak. Karena memang banyak ya gereja-gereja itu yang tidak memiliki izin. Seperti yang ini gitu kan, GPDI yang ada di Cilengsi ini kan dibubarkan karena nggak ada izin. Kalau ada izin mereka pasti ngotot, oh saya ada izin, kenapa kalian larang? Kalau kalian larang terus saya panggil polisi gitu. Maka polisi akan mengusir masyarakat yang datang ini. Karena mereka punya izin. Tapi karena mereka nggak punya izin, mereka sadar, ya udah mereka yang ngalah. Sama juga yang kemarin di Medan. Ya, yang di Medan itu juga sama gitu. Mereka juga nggak punya izin. Di semua tempat, hampir semua yang dibubarkan itu karena nggak punya izin. Ya, cuman pertanyaannya kan gini, dulu kok boleh, sekarang kok nggak bisa lagi? Dulu kami nggak ada izin juga nggak ada masalah. Kan hak azazi kita untuk beribadah. Jadi sekali lagi ya, tadi kan disampaikan juga, Presiden Jokowi sudah mengatakan, itu hak orang gitu. Jadi teman-teman Kristen ini harus tahu dulu. Ini buat teman-teman Kristen ya, terutama konten ini saya buat demi teman-teman Kristen. Jadi tolong disebarkan dan diperlihatkan ke teman-teman Kristen yang lain. Jadi di sini saya ingin katakan, ya, memang hak asasi kita untuk beribadah. Tapi mendirikan rumah ibadah itu beda. Sama kayak kita. Hak asasi manusia itu dapat perlindungan tempat tinggal. Ya, manusia itu harus seperti itu. Kita tuh berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Cuman masalahnya kan kita juga harus punya tanah, punya izin untuk dirikan rumah. Jadi bukan karena lu punya tanah terus lu main dirikan rumah. Terus lu bilang, "Wah, ini kan hak saya dapat tempat tinggal." Ya, hak saya dong. Kenapa pemerintah sibuk ngotot harus ada IMB, harus ada izin gitu? Harusnya suka-suka saya lah tanah-tanah saya. Nggak bisa kawan-kawan. Hak kamu untuk beribadah. Ya, untuk beribadah benar. Tetapi rumah ibadah tersebut dia ada undang-undang lain yang lain. Jadi dia ada hukum yang lain lagi gitu yang memayungi dia. Jadi tempat ibadah itu juga harus ada izin. Ya. Anda harus bedakan. Hak beribadah ya nggak masalah. Kamu mau beribadah di rumah, kamu mau beribadah ke gereja yang ada izinnya nggak masalah.
Ya, masih banyak gereja di Indonesia ini yang punya izin, yang resmi dan boleh beroperasi. Banyak sekali kawan-kawan. Walaupun mungkin itu bukan denom Anda. Ya, yang jadi masalah kan kadang-kadang orang bilang, oh itu kan bukan denom saya nggak mau. Ya, bukan denom saya, oke lah. Jadi gini, saya kembali. Kalau kita bereskan case by case satu-satu gereja, oh yang gereja sana harus dibereskan, oh gereja sana harus dibereskan, maka akan timbul lagi masalah yang sama di gereja-gereja yang lain di Indonesia. Itu kita nggak bisa pungkiri. Dan terbukti ya, terbukti sekarang, apa yang saya sampaikan dari tahun lalu terjadi kan? Mulai terjadi penolakan besar-besaran kepada gereja. Kenapa masyarakat, terutama masyarakat Muslim, sekarang mulai sangat antipati dengan yang namanya kekristenan. Ini tidak terjadi dengan gereja Katolik, tidak terjadi dengan Buddha dan Hindu. Kenapa hanya Kristen Protestan? Ini teman-teman harus garis bawahi yang saya sampaikan. Kenapa? Ya, yang dibubarkan ini semua gereja-gereja Protestan, bukan Katolik. Yang pertama, kalau Katolik itu mereka selalu bergerak dengan sesuai undang-undang. Harus memang ada izinnya mereka baru gerak. Kalau enggak, mereka juga nggak mau. Orang Protestan terbiasa taat dengan undang-undang. Orang Protestan ya, mereka memang terbiasa untuk taat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa ini terjadi sekarang? Dulu nggak. Teman saya kemarin juga cerita, gerejanya udah berdiri 15 tahun, kawan-kawan. Memang nggak punya izin dari dulu. Dari dulu nggak punya izin, tapi nggak pernah ada masalah dengan masyarakat sekitar. Kenapa sekarang jadi bermasalah? Saya harus cerita. Ya. Jadi, kita nggak bisa pungkiri, umat Muslim di Indonesia mulai resah. Ini terjadi karena keresahan umat Muslim ya terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh polemikus-polemikus Kristen. Apa itu polemikus? Orang-orang yang suka membuat kegaduhan. Orang-orang yang suka memprovokasi, membuat konten, membuat narasi, kebencian, mengadu domba orang. Siapa polemikus-polemikus itu? Ya, saya rasa teman-teman sudah familiar ya. Saifuddin, Kosman, ya, Paul Jang, Wadonat, ya, Effendi Usman, masih banyak. Sangat banyak sekali polemikus-polemikus yang kerjanya mengadu, memprovokasi. Ya. Ini tentu saja membuat umat Muslim di Indonesia ini menjadi antipati. Merasa, wah selama ini kita udah baik sama orang Kristen. Selama ini kita sudah sangat toleransi, nggak ada izin pun kita biarkan. Tetapi ternyata kami di belakang ditikam. Ya, kami ditikam. Itu yang terjadi. Ya, jadi dengan teman-teman Muslim sekarang melihat berita kan, Saifuddin nggak ditangkap tapi terus menghujat. Paul Jang nggak ditangkap terus menghujat. Belum lagi ada Sofiatul sekarang melakukan hujatan. Mereka marah kawan-kawan. Jangan lupa, channel Debat Lintas Agama itu ditonton oleh jutaan orang. Ya, walaupun mungkin kontennya yang nonton cuma 100.000, 500.000. Tapi kan udah ada yang nonton, terus dia nggak nonton lagi. Karena yang didebatkan itu-itu saja. Yang diperdebatkan itu-itu saja, mereka sudah lebih ngerti lah, sudah hafal. Ya, kalau ketemu orang Kristen, ya tinggal tanyakin ini, ayat ini, kasih tahu ini. Nah, mereka udah ngerti. Jadi memang penonton kita itu kayak anak sekolah. Ada yang tamat, nanti muncul lagi penonton baru. Tapi kalau ditotalin dari yang pertama nonton sampai sekarang, itu sudah jutaan kawan-kawan. Ya, sudah ada jutaan orang yang menonton dan mereka sudah tahu bagaimana kerjaan polemikus-polemikus. Ya, bagaimana polemikus ini terus memprovokasi rakyat Indonesia dan membuat masalah. Jadi solusi yang benar, ya, solusi supaya kita ini bisa hidup rukun lagi, harus hentikan para polemikus ini. Jadi kalau teman-teman Kristen mau ya agar kita ini kembali hidup damai, hidup rukun, harusnya kita bersama-sama bergandengan tangan ya. Kita bergandengan tangan melawan polemikus ini. Jadi kita harus katakan tidak untuk Saifuddin, katakan tidak untuk Paul Jang, katakan tidak untuk Wak Donat dan teman-temannya. Dengan seperti itulah umat Muslim mungkin akan melihat, oh ternyata teman-teman Kristen itu nggak seperti polemikus ini. Nggak seperti oten-oten yang ada di dunia debat. Karena sekarang umat Muslim itu sudah mengeneral, sudah merasa, orang Kristen itu semua sama. Orang Kristen itu semua sama seperti yang ada di live chat, live comment, yang kerjanya menghujat Islam. Mungkin di depan kita nggak menghujat, tapi di belakang dia akan menghujat Islam. Sehingga umat Muslim ini sudah resah, udah gerah. Ya, udah gerah dengan orang-orang seperti ini. Itu yang jadi masalah. Harusnya kita dinginkan situasi, damaikan situasi. Harusnya ada pemuka agama Kristen ya, yang bisa mewakili Kristen. Walaupun mungkin setiap denom beda-beda, tapi minimal GPDI lah. Harusnya GPDI ini mengeluarkan satu fatwa gitu ya,
bahwa haram dan juga jangan lagi mendukung polemikus ini. Karena gara-gara polemikus inilah kita dibawa jadi gontok-gontotan. Kita dibawa jadi ribut. Gara-gara siapa? Yang punya channel-channel ini. Yang punya channel YouTube, yang punya audiens gitu kan, dia memprovokasi umatnya untuk antipati dengan Islam, untuk selalu menghina Islam. Terus rakyat atau masyarakat Muslim jadi nggak senang. Jadi mau gimana gitu? Jadi solusinya, ya, saya meminta kepada masyarakat, terutama saudara-saudara Kristen kita harus lawan polemikus ini. Begitu juga dengan pemerintah, harusnya mulai menyortir. Kalau ada channel-channel yang kerjanya memberitakan hoax, ya, memberitakan kebencian, tutup. Ya, tutup saja channelnya. Kalau memang orang yang nggak bisa ditangkap, tutup saja channelnya, selesai gitu. Nanti dia muncul dengan channel baru, tutup lagi. Supaya apa? Supaya di masyarakat ini dapat video itu edukasi, janganlah kerjanya itu provokasi-provokasi, kerjanya itu hujatan-hujatan, ya, kerjanya itu mengajarkan orang untuk membenci agama lain. Itu kelewatan. Kelewatan sekali. Ya, dan saya sampaikan, saya meminta ya kita jangan terprovokasi, terpancing dengan mereka. Itulah saya katakan kepada teman-teman Muslim yang menonton ini, ya, jangan nonton channel Kristen. Karena kalian kalau nonton yang ada kita emosi. Kita emosi nanti yang kena orang lain. Saya sering tuh di WA ya sama teman-teman, Bang, ternyata orang Kristen tuh macam ular benaran ya. Saya selama ini berteman dengan teman-teman Kristen saya. Sekarang saya mulai lihat kelakuannya, nampaknya memang ular gitu. Memang mereka tuh seperti itu. Jadi saya bilang, wah kamu nggak boleh gitu. Itu teman kamu. Jangan kamu samakan teman kamu dengan Walabu. Jangan kamu samakan teman kamu dengan Saipudin. Jangan gitu. Kita itu hidup rukun. Jangan terbawa situasi di konten-konten ini. Jangan gitu. Saya udah katakan ya, penonton saya jangan jadi penonton bodoh seperti di channel-channel polemikus ini. Yang kerjanya hanya terus-terusan membodohi penontonnya dengan tujuan apa? Supaya penontonnya tuh gampang diatur. Penontonnya tuh gampang diarahkan. Ya. Dia bermasalah sama orang. Dia sebarkan nomor orang tersebut. Cari orang tersebut gitu kan. Dia provokasi penontonnya. Jangan kawan-kawan. Ya. Dan bagi teman-teman Kristen yang menonton ini, coba kalian renungkan. Coba kalian renungkan, kenapa gitu kan? Orangnya masih sama, tapi kok sekarang seperti ini umat Muslim? Ya karena mereka nggak bisa tahan lagi gitu. Tiap hari diprovokasi, tiap hari dihujat, tiap hari melihat channel-channel polemikus yang kerjanya menghina agamanya. Kami nggak bisa stop polemikus ini kalau masih ada orang-orang yang mendonasi orang-orang yang membantu mereka. Karena mereka ini dibuat, mereka ini diciptakan. Ya. Polemikus penghujat masuk penjara, muncul lagi penghujat yang baru. Kenapa muncul terus? Karena ada yang danai. Siapa yang danai? Ya kalian. Teman-teman Kristen yang donasi ke mereka. Coba kalian bilang stop. Ya. Kami cuma mau donasi kepada misalnya fakir miskin, panti asuhan, pendeta-pendeta yang berkhotbah. Itu nggak masalah. Kasihlah pendeta-pendeta yang khotbahnya itu membangun. Jangan polemikus yang kerjanya memprovokasi. Yang kerjanya itu membuat narasi agar kita ribut. Ya, di bawah ribut dia enak-enak. Hitung-hitung uang terus. Ya. Berenang dia di kolam renangnya. Kalian yang ribut. Kan bodoh kita. Mau dibuat seperti itu kan? Bodoh sekali kita. Jadi bagi teman-teman, ya, saya udah katakan, kita tuh harusnya mulailah. Bagaimana misalnya hubungan ini sudah mulai nggak enak, ya kita kembali berangkulan, ya kita kembali saling memaafkan, minta maaf gitu kan. Ya, jadi teman-teman Kristen pun harusnya bisa lebih ini ya, lebih apa ya, lebih inilah berinisiatif saya bilang. Ya, saya katakan lebih berinisiatif. Harusnya gereja-gereja itu, ya, memang bukan salah kalian. Contoh nih gereja-gereja di Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Wak Donat, Paul Jang itu bukan salah kalian. Tapi nggak ada salahnya, misalnya disampaikan ya kami mohon maaf buat masyarakat Muslim yang ada di daerah ini, ya atas kelakuan yang dibuat oleh Wak Donat, Effendi Usman gitu. Kami mewakili Kristen memohon maaf. Udah gitu aja. Maka masyarakat mungkin akan lebih tenang melihat, oh gereja ini nggak terlibat kok, oh gereja yang ada di daerah saya ini nggak terlibat dengan polemikus-polemikus. Mereka nggak seperti polemikus-polemikus Kristen yang ada di YouTube ini. Jadi sekali lagi saya katakan ya, mereka ini benalu kawan-kawan. Yang jadi korban Kristen.
Polemikus-polemikus ini hanyalah benalu yang memanfaatkan kekristenan demi kepentingan pribadinya. Yang kasihan siapa? Kristen. Yang jadi korban siapa? Kristen. Bukan Muslim. Paul Jang Saifuddin, ya, Effendi Usman, Wadonat, yang lain-lain, mereka mau menghujat, menghina Islam. Islam tuh nggak akan berkurang kemuliaannya. Orang juga nggak akan murtad gara-gara dihina. Ya. Pernah nggak kalian lihat ada orang setelah dihina-hina agamanya, dia, oh ya udahlah, agama saya rupanya memang gini, udah saya murtad aja. Nggak ada, kawan-kawan. Orang tuh nggak bisa dibujuk rayu dengan cara seperti itu. Ya, Anda mau rayu misalnya seorang perempuan, Anda pukul-pukuli perempuan tersebut, Anda hina-hina dia, oh kau itu gini-gini, kamu katain perempuan itu yang jelek-jelek, ya, terus kamu bilangin sama semua orang kalau dia perempuan nggak benar, perempuan bodoh, perempuan apa gitu. Terus Anda bilang, saya mau jadi suami Anda. Mau nggak perempuan itu? Nggak mau, kawan-kawan. Ya, nggak mungkin mau. Jadi mereka ini memang nggak ada pingin memurtadkan orang atau mengkristenkan orang. Mereka ini cuman membuat supaya penontonnya emosi, penontonnya marah dengan Islam, dan mau donasi kepada mereka. Jadi yang jadi korban itu Kristen. Teman-teman Kristen yang nonton ini nggak sadar aja gitu. Mereka pun korban gitu kan. Mereka ini nggak sadar bahwa sedang dibohongi oleh para polemikus ini. Sedang dibohongi. Polemikus ini enak gitu, bisa bangun rumah, ya, bangun gereja, nantinya gereja itu pun nama pribadi dia. Yang jadi korban ya ini, penonton-penonton ini. Mungkin penonton ini yang menonton polemikus ini salah satunya yang gerejanya itu ditutup gitu, gerejanya nggak dikasih beribadah lagi kan gitu. Kalian yang jadi korban. Saya udah bilang ajaran Kristen setahu saya nggak seperti itu. Ya, ajaran Kristen nggak mengajarkan orang untuk membenci, untuk menyerang agama Islam. Nggak ada. Tapi polemikus ini melakukannya. Polemikus-polemikus ya, ini harus kita perangi kawan-kawan. Mereka lah akar masalah dari pecahnya kita di masyarakat ini. Jadi nggak ada gunanya kalau gereja satu ini ya udahlah dibiarkan. Terus nanti muncul lagi tempat lain, nggak akan selesai-selesai. Sumber masalahnya ini dibereskan dulu. Sumber masalahnya itu apa? Sumbernya adalah karena umat Muslim di Indonesia sudah mulai resah dengan ya para polemikus-polemikus, para misionaris yang suka melakukan segala cara, termasuk menipu. Jadi keresahan masyarakat ini yang harus dibereskan. Kalau umat Muslim udah nyaman, ya merasa bahwa orang Kristen itu nggak seperti yang mereka bayangkan sekarang, maka orang nggak akan lagi gitu, nggak akan lagi permasalahkan yang ginian. Sama seperti kenapa di Eropa, di Amerika, ya umat Muslim tuh kalau sholat Jumat itu dilempari batu, ya bannya dikempesin gitu. Kenapa? Karena mereka Islamofobia. Di otak mereka tuh Islam udah terlanjur kurang baik. Ya, image-nya itu terlanjur udah di otak mereka tuh tertanam yang seperti itu. Jadi caranya gimana? Ya kita tunjukkan bahwa kita baik. Itulah umat Muslim di Eropa Amerika itu mana ada melakukan hal-hal seperti yang dilakukan polemikus di Indonesia ini. Mereka enggak. Mereka tetap mendebar kebaikan. Bantu orang, ya, santunin orang-orang susah, bikin kegiatan-kegiatan yang positif supaya orang masyarakat tuh nilai gitu kan. Oh, umat Muslim ini luar biasa ya. Kita udah jahati dia, tapi dia tetap baik dengan kita. Itu udah seperti menabur bara di atas kepala orang, kawan-kawan. Coba kalian bayangkan gitu. Kalian jahatin orang nih. Kalian jahatin orang terus. Tapi orang yang kalian jahatin malah berbuat baik sama kalian. Kira-kira malu nggak kalian? Pasti malu, kawan-kawan. Ya, pasti kalian terakhir sadar, wah orang ini sudah saya jahatin malah dia tetap baik, bukan membalas kejahatan saya. Maka orang itu akan luluh. Orang itu malah mungkin akan penasaran gitu, kok bisa dia bisa gitu ya? Kok bisa nih orang Islam ini sudah dijahatin tetap baik sama saya? Oh rupanya karena agamanya mengajarkan gitu. Nah, itulah kenapa banyak di Eropa itu orang mualaf. Karena mereka melihat ternyata umat Muslim tuh walaupun dijahatin mereka membalas dengan kebaikan. Nah, beda dengan yang dilakukan oleh polemikus-polemikus ini. Mereka terus memprovokasi gitu kan. Yang ada ya udah tambah panas. Jadi yang membuat makin panas ini ya polemikus-polemikus ini. Harusnya di stop dulu. Ya, kita berangkulan tangan dengan teman-teman Kristen yang masih mau ya menjaga toleransi. Kita harus lawan ini polemikus-polemikus ini. Supaya ini bisa selesai. Ya, jadi kalau dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti oleh teman-teman ya. Dapat kalian tangkap gitu kan. Jadi itulah yang terjadi di negara kita, suka atau tidak suka. Mungkin itu saja dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang sudah mendukung ya apa yang kami lakukan.
Dan sekali lagi ya, kita tuh harus menebarkan kebaikan. Jangan kerjaan kita tuh ya hanya emosi, hanya komplain gitu. Itulah saya katakan, saya di 2023 ini, ya, saya ambil sikap bahwa ya, yang salah ini adalah polemikusnya, bukan agamanya, jangan kita kait-kaitkan lagi. Ya, jangan kita kait-kaitkan lagi gitu. Walaupun memang agama itu pasti ada pengaruhnya dengan perilaku orang. Tetapi ya sudahlah, itu urusan mereka. Ya, dan mending kita fokus dengan hal-hal yang lain. Termasuk yang saya kerjakan sekarang yaitu Jumat Berkah kan. Kenapa kita konsisten dengan Jumat Berkah aja? Nanti dari Jumat Berkah ini kita akan lahirkan lagi kegiatan-kegiatan positif lainnya. Jadi mending kita tebarkan kebaikan, ya. Nggak ada gunanya kita tuh cuman emosian-emosian, cuman ribut-ribut gitu kan, hanya demi uang. Ya, apa gunanya uang itu? Saya kadang-kadang lihat polemikusnya lucu gitu. Apa yang dikejar? Ya. Kamu mau berapa tahun sih nikmati uang itu? Bentar aja ya, udah meninggal. Umur itu nggak lama. Jadi ada orang tuh kalau udah sibuk dengan harta, itu bodoh. Harta itu bisa dicari, momen itu nggak bisa. Waktu kita tuh sangat berharga, kawan-kawan. Waktu kita tuh sangat berharga. Gunakanlah dengan maksimal. Oke, mungkin itu saja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.